sebagai orang yang berpengetahuan. Perempuan nakal mulutnya semanis madu, dan kata-katanya memikat hati. Tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati, jalan yang ditempuhnya menuju kepada maut. Ia tidak tetap pada jalan yang menuju hidup. Tanpa diketahuinya, ia telah menyimpang dari jalan itu. Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah kata-kataku dan janganlah mengabaikannya. Jauhilah wanita yang demikian. Bahkan jangan mendekati rumahnya. Kalau engkau bergaul dengan wanita itu, engkau akan kehilangan kehormatanmu, dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu oleh orang yang tidak kenal belas kasihan. Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain dan hasil jeripayahmu menjadi milik orang yang tidak kau kenal. Akhirnya engkau akan mengeluh apabila badanmu habis dimakan penyakit. Lalu engkau akan berkata, "Ah, kenapa aku membenci nasihat? Kenapa aku tidak mau ditegur? Aku tidak mau mendengarkan guru-guruku dan tidak mau menuruti mereka. Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat. Sebab itu, setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu, tidak dengan orang lain. Sebab itu, hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi, gadis jelita dan lincah seperti kijang. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku? Untuk apa menggauli perempuan nakal? Tuhan melihat segala-galanya yang dilakukan oleh manusia. Kemanapun manusia pergi, Tuhan mengawasinya. Dosa orang jahat bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri. Ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa dia kepada kehancuran. Jadi di sini mungkin saya boleh merangkum sedikit, mengingatkan kita bahwa kita harus membawa diri dalam setiap kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, baik itu partner kerja, teman, kerabat, atau orang baru. Mengerti batasan-batasan dan etika yang harus tetap dijaga dalam mengenal orang baru. Lalu kita juga diingatkan untuk menghindari konflik hubungan dengan orang lain. Setiap kesempatan atau bisnis kita pasti ketemu dengan orang baru. Mengenal setiap orang baru, kita harus mengerti bahwa kita hanya berbincang atau membicarakan tentang bisnis atau pekerjaan yang sedang dikerjakan bersama, tidak lebih. Lalu kita juga diajarkan di sini juga untuk bersyukur atas pasangan yang masih dan selalu ada di samping kita, menemani hidup kita bertahun-tahun dalam suka duka, sehat sakit, sukses, dan bangkrutnya kita. Pasangan kita, Bapak Ibu, adalah orang yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Maka syukurilah dan sayangilah. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri atau pasangan yang takut akan Tuhan dipuji-puji Tuhan dan dipuji-puji. Sekalipun pasangan kita tidak seindah atau secantik yang ada di luar rumah, namun ingatlah bahwa pasangan kita adalah satu-satunya orang yang paling tulus mencintai kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, singkat, padat, berisi. Oke. Oke, terima kasih Bu Agatha yang luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ada apa namanya? Ada tatip ya yang perlu kita apa namanya? Mohon di mute. Oke, tata tertib ya. Tata tertib Zoom presentasi PT KLPI sebagai berikut. Saat presentasi atau MC bicara, mohon tidak menyela. Nah, tahan diri, sadar diri, ya, TST. Dan tahu diri. Tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Sampaikan pertanyaan atau masukan lewat chat. Hanya pemateri yang boleh menjawab pertanyaan di Zoom.
Bila kurang puas, silahkan hubungi teman yang mengundang atau datang di Zoom tanya jawab bersama Bapak Direktur Utama PT KLPI, Bapak Basri Susanto, setiap hari Rabu dan Sabtu. Peserta Zoom wajib berpakaian yang rapi. Beri kesempatan peserta baru saja untuk bertanya kepada pemateri. Kamera peserta dihidupkan saat bertanya kepada pemateri saja. Setelah selesai wajib di off kamera. Terima kasih. Tatip Zoom ini berlaku untuk semua Zoom KLPI sebagai berikut. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hari kita lalui kemarin, kita libur, sepertinya meskipun libur ya, banyak kawan-kawan yang berkunjung menghubungi kolega-kolega kita, dan itu suatu bentuk tanggung jawab kita, bahwa bentuk gotong royong kita sehingga pada visi misi perusahaan, kemudian pensiun kita akan lebih cepat. Ini harapan kita. Bapak-bapak, Ibu semuanya, di buku bijak selalu kita tekankan. Ayo kita sama-sama, ini pikiran saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, dan ini tindakan saya. Kalau ada yang salah itu saya, kalau ada yang kurang bagus itu saya, kalau ada sesuatu yang jelek itu saya, kalau ada yang salah itu saya, kalau ada yang bagus itu juga saya. Maka dari itu, di sini tidak ada yang lebih pintar, di sini tidak ada yang lebih bijak, di sini tidak ada yang lebih hebat. Semuanya kita belajar sama-sama untuk menjadi bijak. Pemimpin yang hebat belum tentu bijak, tetapi pemimpin yang bijak insya Allah bisa hebat. Ini kata-kata kita di dalam buku bijak. Untuk itu, perdalam bahwa tidak semua pemimpin itu bisa bijak, maka monggo pagi-pagi jam 6 seperti ini kita belajar semuanya untuk mendapatkan buku bijak agar kita bisa bijak. Hal-hal kecil yang sering kita lakukan sebelum kita mengikuti buku bijak, Masya Allah. Nggak usah yang lain. Saya ini kalau sudah diajarin dari sejak dulu, dari 91 di perusahaan PT Pioneer Hibrida Indonesia, memproduksi benih jagung, itu diajarin oleh leader-leader kita, oleh atasan kita. Kalau dulu bahasanya on time, kalau sekarang in time. Jadi ada atasan saya itu dari Jawa Timur, ini ada yang dari Malang. Dari Malang. Tok nek kon itu janjian karo wong, janjian karo aku, jam itu kon kudu wis teko jam itu kurang seperempat. Jam itu lebih 5 menit kon gak ono, tak tinggal, tak wes kon. Bahasa Surabaya itu. Artinya saya memang sudah diajari kalau kita sudah berjanji, kita sudah mengadakan suatu pertemuan ya, pertemuan jam sekian, itu sebelumnya kita sudah hadir. Diajaran seperti itu. Nah, ini terbawa oleh saya kehidupan saya. Kemudian di waktu saya lagi SMA, itu sangkut orang yang sangat disiplin, ya sangat disiplin dan sedikit agak apa namanya, pokoknya tertib sekali. Begitu nggak tertib dimarah. Nah, kebiasaan itu saya bawa di kehidupan saya, manakala Bu besok mangkat jam 7 ya, siap-siap setengah 7 udah siap ya. Begitu jam 7 belum siap, anak-anak belum siap, istri saya belum siap, kemudian padahal saya nanti perjalanan kita sampai sana jam sekian, setelah itu saya mau ke sana dan sebagainya. Wes, itu udah ada setan itu. Kalau jam itu udah belum siap itu udah ada setan. Setan lanang, setan wedok, wah kayaknya udah wes gembrungsung. Nah, setelah itu begitu berangkat kita sudah telat. Udah. Kalau naik motor ya ber gitu, kalau naik mobil ya langsung ngomong gitu.
Itu saya. Nah, sekarang monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak hanya itu saja, hal-hal lain yang tidak terjadi kedisiplinan pada keluarga kita, yuk kita tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Termasuk di sini, monggo, yang punya ide-ide bagus ya, kemudian apa mau diungkapkan, monggo ditahan dulu sebelum ada kesempatan ya, kesempatan untuk bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Kadang-kadang kita itu lupa, niatnya baik, tapi belum tentu hasilnya baik. Niat baik belum tentu hasilnya baik, apalagi niatnya jelek. Seperti itu. Nah, maka kita tahan diri, ya, kita tahu diri, sadar diri dan tahu diri. Manakala ada sesuatu, tidak hanya di Zoom, di suatu pertemuan, manakala ada orang yang bertanya, kemudian itu belum selesai, ya, belum selesai, monggo kita biasakan jangan disela. Apalagi suaranya kencang ya, udah dier itu. Saya ini suara kencang dan saya ini diingatkan oleh Pak Darmawan. Saya ini biasanya kalau udah ada usul sesuatu, nerocos, tumbur aja. Nah, mulai monggo kita tahan diri, ya, sadar diri, kita tahu diri, sadar diri dan tahu diri. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit demi sedikit, maka istilah itu akan ada dari dulu. Wis tolet, titik-titik, engko suwe-suwe ya jadi sedikit-sedikit nanti lama-lama jadi bukit. Ini istilah dan memang itu betul. Step by step, sesuatu yang kita lakukan negatif, kita perbaiki. Seperti halnya kita lihat tetesan air yang dari atas, meskipun satu tetes, tapi rutinitas, maka meskipun itu batu akan kelihatan, akan apa namanya, bahasa Inggrisnya desok ya. Desok akan ada luka anunya, apalagi kalau itu hal yang yang ditetesin air itu hanya sebuah tanah, maka lama-lama juga akan ada lubang. Nah, begitu juga kita. Oke, yang terlambat monggo, nggak apa-apa. Monggo. Apalagi kita ini monggo dikit demi sedikit kita belajar buku bijak dan setiap waktu, maka insya Allah kebiasaan negatif itu akan kita hilangkan dan akan hilang. Jangan menjadi malaikat di luar, tapi jadi setan di dalam rumah. Ini istilah, betul-betul istilah. Kita kalau dengan orang, apalagi ya, non sewu, ini tadi ada kalimat, jangan gauli perempuan nakal. Kalau di luar itu dengan siapa, apalagi lebih mudah. Mangga Mbak Yu, nggih, dengan istrinya. Ayo Bu, kesandung jeglek. Ya udah keluar kalimat, wis irunge lah, kupinge lah, mripate lah dan sebagainya, dengan kalimat-kalimat kasar. Beda dengan dikala itu kita lagi pacaran atau lagi pengantin baru. Aduh sayang, hati-hati sayang. Nah ini masih loh. Yang sekarang itu kemudian setelah umur tua-tua nih, ya umur tua ini, begitu kesandung jegrek, makanya mata nih delok. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Monggo, ya hal yang seperti itu monggo kita hilangkan. Seperti halnya air yang menetes dari teras atau apapun itu, sedikit lama-lama jadi bukit. Monggo kita berbagi, tidak hanya dengan istri, begitu juga ibu-ibu ya sama suaminya. Bu, arep maem, alah garing kalau piring ning kono, kalau sego ning kono, garing golek yo rewel. Kalimat itu masih banyak loh, masih banyak, Masya Allah, masih banyak. Monggo pada ibu-ibu yang demikian itu, monggo kita rubah. Monggo kita rubah. Hal-hal kecil melayani suami dalam agama kita, agama Islam, masalah itu ibadah yang luar biasa. Sangat luar biasa pahalnya. Seorang istri itu ada kalimat, surga nunut, neraka katut. Jadi kalau kita samin awa atau kepada suami, ya insya Allah surga ini melok. Tapi masih banyak, masih banyak ibu-ibu yang saya lihat itu ya kurang melayani, kurang hormat sama suami, ya dah, kurang hormat sama suami. Bukan hormat masalah tingkat laku.
Bukan masalah tingkat laku, bukan masalah tingkah laku. Kadang ucapan itu masih banyak hal-hal yang monggo kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Jangan sampai ucapan kita menyinggung suami, ucapan tindak tanduk kita menyinggung suami, karena dalam agama Islam, ya, ridhonya suami itu lebih besar daripada ridhonya orang tua. Dalam suatu riwayat bahwa istri sahabat itu suaminya meninggal, bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Padahal beliau adalah suaminya masih dalam keadaan perang. Tanpa izin suami, mereka tidak mau keluar. Mereka tidak mau menjenguk suami, orang tuanya meninggal pun dia enggan, karena tidak ada ridho dari suami. Masih banyak loh, mohon maaf, masih banyak loh ibu-ibu ya pergi tanpa izin suami, pergi tanpa ridho suami, itu masih banyak loh hal-hal yang seperti itu. Monggo mulai dari sekarang kita sama-sama perbaiki. Tidak hanya suami, tidak hanya istri, tapi suami juga demikian. Monggo saling asah-asuh di dalam keluarga, kita perlakukan dulu dalam keluarga dulu, kemudian kita keluar juga bersifat yang demikian. Sehingga siapapun yang bergaul dengan kita itu kelihatan enak, kelihatan anyes. Bu Eni itu anyes, kemudian Pak Ibrahim ya anyes, lembut. Kembaran saya ya Kang Ahmad Sunarto, Kang Maknyos, anyes, pelan. Ini mohon maaf ya, ini untuk saya ini mohon maaf, koreksi, masih minta maaf, padahal itu bagus, yang disampaikan itu bagus, tapi masih kalinya mohon maaf ya. Itu kalau orang Jawa Timur wis ora sronto, bahasa Inggrisnya ora sronto, ora sabar. Kowe kleru ki kok ngono ki. Oh, saya bener ki kok ngene. Itu Jawa Timur. Masya Allah, itu masih kadang-kadang kita lakukan kepada siapapun. Padahal cara itu akan lebih bijak manakala, mohon maaf ya, kayaknya ada ini usul, ini sekedar usul nih, mohon maaf loh. Ini Pak Nyos yang biasanya seperti Pak Ibrahim seperti itu. Kita tindakan itu akan wong Jawa Timur. Jadi Jawa Timur kena jering. Enggak, memang kayak gitu. Saya ini lahir di Lampung, tetapi saya keturunan Jawa Timur. Saya keturunan Jawa Timur, bapak saya Durenan, ya, kecamatan Kabupaten Trenggalek kalau sekarang. Ibu saya juga Durenan, ibu saya Ngelandean, bapak saya Durenan. Loh kok apal Pak? Apal. Saya udah 7 atau 8 kali ke daerah mbah saya. Dari lahir tahun 67, saya bisa ngajak ibu saya itu tahun 90, berapa ya? Tahun 80, tahun 90. Baru bisa ngajak ibu saya sejak ke Lampung, itu ibu saya baru saya ajak itu ke Jawa. Itu niat saya ini, niat saya bagaimana menyenangkan orang tua. Ini di tahun 89, 90, ini saya ini mantan pegawai bank loh. Mantan pegawai bank Plecit. Nah, kalau ada yang ikut Bank Plecit, siapa tahu yang Bank Plecit yang tiap pagi bawa promise baca, bawa buku promise itu, kemudian datang diutangin 300, besok kembalinya berapa itu, ini promise-nya dicicil itu. Saya 1,5 tahun. Saya pikir, Masya Allah, ini nolong tapi mentung. Saya berhenti. Dapat uang waktu itu 250.000 atau berapa? Bukan. 250.000. Iya, 250.000. Saya punya uang 250.000 untuk ke Jawa pada tahun 90 itu 17.500 naik Puspa. Di Jawa itu masih 17.500 waktu itu. Saya bawa uang 250 wis gagah itu. PP pokoknya udah sisa ke wisata, saya ke wisata itu. Masya Allah, dari tahun itu. Jadi saya pernah menjadi pegawai bank detail, kalau nggak bayar sebentar
Suaranya, Pak. Jaringan, suara hilang. Suaranya hilang. Begitu dibacakan buku Pak Haji Dharma dan seterusnya itu setiap pagi ikut dan malam ikut. Nah, karena buku bijak saya ikuti terus. Nggak taunya ada tujuannya. Kita dadak nih ketua HK. Nah, ketua HK apa tujuannya? Kita bisa menduplikasi edukasi apa-apa yang ada di fitur itu. Kemudian kita bisa menduplikasi, mengedukasi duplikasi apa-apa yang menjadi bisnis di dalam itu sehingganya kita bisa tahu semuanya. Kemarin saya kita sharing ya di tempatnya Pak Agus Purwanto. Alhamdulillah. Coba dibuka mic-nya Pak Agus. Buka di mic-nya. Ya. Pak Agus saya tanya kemarin. Pak Agus kemarin kenapa saya yang sebelum saya ke sini tak suruh buat HK kok belum pede itu gimana? Nah, terus sekarang udah tak kasih ini. Jawab Pak, udah kita kemarin udah sharing ya, kita belajar bareng. Sekarang udah pede belum Pak Agus? Hah? Insya Allah Pak Sunarto dengan kehadiran Bapak kemarin HK ke rumah saya, berikut didampingi sama istri saya, ternyata luar biasa. Jadi sekarang saya sudah mulai pede dengan rupanya Pak Sunarto ini punya kunci misalnya kita datang seorang calon member atau calon KSP tadi, dia menolak ataupun dia belum siap, itu ada kunci-kuncinya. Caranya nembak burung satu gerombol, bagaimana cara kita supaya tembak yang satu bisa kena semua. Itu saya telah dikasih kunci-kuncinya sama Pak Haji Sunarto. Jadi pertemuan kita kemarin memang betul-betul luar biasa, membuat saya hati saya pun berani siap untuk mulai pagi ini. Insya Allah 1-2 akan saya keliling dengan bekal yang diberikan oleh Pak Haji Sunarto kemarin. Itu kunci-kunci itu akan saya ingat, akan saya praktekkan. Insya Allah itu Pak Haji Sunarto. Oke, terima kasih. Semangat Pak. Terus setelah saya tanya kemarin, saya tanya, kok kemarin sampeanku belum pede itu gimana? Setelah saya sampaikan ini, sampean terus jadi pede nggak? Pede nggak? Pede Pak? Pede nggak Pak? Siap. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan saya berharap nanti di Bandar Jaya itu potensi kota di Lampung Tengah terbesar kota Lampung Tengah di Bandar Jaya itu kota terbesar dan kota ekonomi yang di jalur lintas Sumatera. Ya, jalur dari Lampung ke Palembang itu harus melewati Bandar Jaya. Saya berharap nanti Bapak Agus Purwanto bisa menjadi ketua HK di sana dan kita ada jadwal yang nantinya kita datang, kita bareng-bareng Pak, ya kita bareng-bareng sehingga HK dibentuk itu bisa memperluas jaringan yang ada di KLPI, kemudian masing-masing HK. Bayangkan Bapak Ibu semuanya sudah disampaikan oleh Bapak Haji Darmawan. Begitu kita punya jaringan 100 ketua HK di seluruh wilayah, bayangkan, kemudian 100 itu menelurkan anak 3 saja, masing-masing ketua HK, maka akan terduplikasi 300. Masya Allah, luar biasa. Ini dari kita loh. Makanya HK kuncinya, ya ketua-ketua HK menjadi kunci untuk perkembangan ini, bukan menjadi kunci pemberhentian, menutup pintu orang lain. Monggo. Kita menjadi pelopornya di KLPI, menjadi contohnya untuk menduplikasi semua fitur-fitur yang ada di situ, semua bisnisnya, kuasai semua bisnisnya seperti apa, bonus referral seperti apa, bonus sponsor seperti apa, kemudian ada bisnis transaksi, bonus transaksi dan sebagainya, ada auto renewal. Monggo yang ketua-ketua HK ini harus kita perdalam sehingga kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang enak dan bisa closing. Kalau dari 100 ketua HK nggak usah banyak-banyak, closing 3, maka akan terduplikasi closing 300 loh setiap hari. Nah ini, maka yang terjadi perkembangan di jaringan kita akan lebih besar. Dengan panduan-panduan buku bijak, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri.
Nah, seperti itu. Bapak Ibu ya yang berbahagia, ada beberapa pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari marketing waktu saya menjadi marketing di PT Pioneer Hibiscus Indonesia. Yang saya sampaikan kemarin bahwa kita melangkah itu ada sesuatu yang harus kita melangkah itu kita harus percaya diri dan tahu diri dan tahan diri. Tetapi kita melangkah sesuatu itu kita harus bisa menjual diri kita. Dalam arti bukan berarti tadi yang disampaikan pada pemateri buku bijak tadi. Menjual bukan berarti kita itu menjual dalam tanda kutip negatif. Jualah diri Anda sebelum menjual produk Anda. Itu kunci. Kalau kita lah ujuk-ujuk mak betunduk, nah, Bu Esther ya, yang Jawa Timur. Ujuk-ujuk mak betunduk, Bu, Pak, ini ada bisnis baku nih, bla 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 bla, merepet aja. Nggak ada salah. Orang kita aja belum bisa diterima, dan itu orang baru. Ini jadi sobat tokon itu. Ngomong merepet. Nah, yang dimaksud jualah diri Anda dulu. Kita di suatu kita berkenal atau kita bertamu di tempat seseorang itu nggak ujung-ujung betul itu menyampaikan produk kita, tapi ada sela-sela di mana orang ini biar klik dulu sama kita, SKSD, terus kemudian suatu sanjungan kecil, sanjungan kecil. Contoh saya tempat Bu Ida, Masya Allah Bu Ida ini loh, padahal sudah tua loh, tapi masih kelihatan cantik, Masya Allah. Seneng nggak Bu Ida? Digituan, tapi dari hati, bukan dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa kelihatan. Hanya sanjungan kecil yang membuat mereka ceria, itu sudah mau suatu tindakan untuk klik hati kita dengan beliau. Atau Masya Allah, kemarin saya Pak Haji Ahim Rohimin ini, Masya Allah, anaknya di pondok semuanya, saya doakan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Itu di hati itu adem, ayam, enak, sehingga, wih, Bapak ini, gitu. Belum sanjungan-sanjungan lain, yang saya maksud demikian. Begitu kita sudah diterima, maka yang terjadi adalah jualah diri Anda. Begitu kita sudah dibeli, dalam arti kata kita sudah connect hati kita kepada beliau, maka akan terjadi begitu kita mengatakan, kemarin saya sampaikan, I love you. Apa jawabannya? I love you too. Gitu ya Bu Eri ya. Awas ada kata I love you too. Artinya bukan kalimat yang kita sampaikan, tapi begitu kita nyampaikan visi misi dari perusahaan, kita mengajak, kita mau dakwah ekonomi, klik Bapak Ibu semuanya, akan klik, akan ketemu dan diterima karena kita sudah bagus. Ini yang saya katakan, yang saya sampaikan, bahwa kita harus jualah diri Anda sebelum menjual produk Anda. Ini seperti itu. Dan ada kalimat di mana di situ, mohon maaf ini sedikit sharingnya. Kemarin disampaikan oleh Pak Andi ya, ada W4. W4 ini who, siapa, kemudian where, di mana, ya, terus when, kapan, terus why. Ini saya pernah mendapatkan ini di training marketing waktu tahun 91. Siapa yang mau kita kunjungi itu siapa? Identifikasi dulu. Orang itu bagaimana, kira-kira itu kalau kita ajak bisnis itu kita kena atau tidak. Kemudian di mana? Where? Di mana? Kalau di mana itu jauh nggak tempatnya? Kalau kita kunjungi itu kira-kira nyampe berapa menit? Dan kita tidak kehilangan waktu. Terus kapan? Mana kalau kita mendatangin Pak Haji, kemudian waktu zuhur masuk atau waktunya hari Jumat dan masuk hari Jumat, masuk sholat Jumat, kok kita datang ke sana? Ya nggak tepat. Itu when, kapan. Where, di mana. When, kapan. Kemudian why. Kenapa kok orang itu? Satu, alasannya orang ini tokoh, orang ini banyak koleganya, orang ini pebisnis, orang ini orang marketing, maka itu akan pas. Tapi jika kita mendatangi orang,
tukang mancing, gitu, tukang mancing, terus nggak hobi bisnis, ya ditolak. Maka ada kalimat di waktu saya di PT Pioneer Hibrida Indonesia itu, kita harus kerja memakai Pareto Principle. Apa itu Pareto Principle? Saya diajarin dari dulu dan saya sampaikan kepada Pak Agus Purwanto. Apa Pak Pareto Principle? Dan ini ada sahabat KH yang sudah saya sampaikan, tapi nggak saya sebutkan namanya. Pareto Principle ada manakala kita menembak burung di di kabel listrik, ada deretan burung 100, kita tembak der 1. Bu Ida, buka Bu, kena berapa Bu? Buka anunya Bu Ida, sama buka anunya mic-nya. Ada burung 100 di tiang listrik, saya tembak der 1. Kira-kira kena berapa Bu? Mic-nya masih bungkem Bu. Baik, ada. Kena berapa Pak? Burung 100 kita tembak der 1. Kena berapa Pak? 1. Oh, 1. Kena berapa Ikada? 10. Kena 1. Oke. Ada Pareto Principle, di mana kita nembak burung, ada 100 burung kita tembak 1. Tier gitu. Bisa kena semua. Bisa kena semua, Pak. Ini bisa kita lakukan. Seperti apa? Nah, saya lagi nembak orang KLPI di Pringsewu. Saya tembak Pak Haji Fadoli. Bu Ida kena itu. Bu Ida kena, Pak Juni kena, Pak Yusuf kena. Ya toh? Pak, kemudian ada Pak Ngatino kena. Ini yang namanya Pareto Principle. Orang yang punya potensi, orang yang punya kolega banyak, itu lebih tepat kita tembak, tapi semuanya kena. Ini adalah ibarat, ini kata-kata kiasan, di mana di tiang listrik itu ada burung 100, tapi kita tembak 1, TR. Kena semuanya, padahal yang kita tembak 1. Nah, maka ini bisa kita pakai. Ini hanya sekedar sharing. Ini kita hanya sekedar sharing. Di suatu daerah mana orang itu ada potensi, nah orang itulah yang kita bidik. Orang itulah yang kita ajak. Tetapi sudah kita identifikasi tadi. Who itu siapa, where di mana, when kapan nemuinya. Ya, kenapa? Why kenapa? Karena itu sistem 1 tembak 1000, Pak. Nah, 1 kena 1000 istilahnya, itu ada kalimat 1 kena 1000. Ya boleh, 1 kena 1000 istilahnya. Tapi saya ibaratkan nggak usah 1000 lah ya, 100 saja. Begitu kita tembak 1 TR Pak Haji Fadoli, maka lingkungan Pringsewu itu akan kena semuanya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Kenapa? Why? Why kenapa? Sebab di Pringsewu itu adalah, kalau saya katakan, saya istilahnya demikian. Pringsewu is the key of the door of marketing multi-level. Jadi kuncinya di Pringsewu, kunci pintunya di Lampung itu adalah Pringsewu. Seluruh multi-level itu sumber-sumbernya yang pusat-pusatnya itu di Pringsewu. Kalau Pringsewu ini sudah kena, mohon maaf, ini saya dengan Pak Fadli, merinding saya. Pringsewu ini kena, bro, kata dia. Maka kemudian ada bukti, maka Pringsewu ini akan menggelegar. Maka kalimat saya kalau begitu saya posting, Lampung tak terbendung. Terus Pak Denny, Pak Milton, jangan dibendungkan yang kuat, nanti jebol dan sebagainya. Artinya sedemikian itu. Nah, monggo Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing. Apakah harus seperti itu semuanya? Tidak. Ada beberapa orang, beberapa daerah di mana itu ya kelasnya tidak seperti itu. Ada kalimat lagi, pelajaran saya waktu di marketing. Jangan numbur gunung. Nah, terus gimana? Jangan numbur gunung. Dikala di daerah itu kok, mohon maaf, orangnya itu buruk kerjaannya semuanya. Mangkat isu Bali sore, bar maghrib is turun, isae terlambat. Mangkat isu Bali sore, maghrib kadang-kadang belum pulang. Kemudian orang itu juga itu aja. Rumah
rumah, pabrik, rumah, pabrik, rumah, pabrik. Ya sudah, nggak usah dikejar, nggak usah ditumbur gunung itu. Melipir, bahasa Inggrisnya itu melipir. Melipir yang mana? Kita pakai segmentasi pasar. Siapa itu segmentasi pasar? Segmentasi, mensegmenkan, mengklasterkan. Oh ini kelas begini orang usah dikerjani. Oh ini kelas begini nggak usah dikerjani. Oh ini kelas begini nggak usah dikerjani. Oh saya baru melipir dikit-dikit seperti air netes itu tadi sehingga lama-lama akan jadi bukit. Kalau kita nerjang gunung akan terjadi kita sendiri yang tergulung. Tolak Allah, paling podo karo wingi Allah, isra percaya Allah orang mungkin dan sebagainya. Sehingga kita akan lelah, ya, terisi obsesi negatif, semangat kita akan kendor. Tapi kita muter, melipir, ya kita melipir, atau kita membuat suatu titik seperti obat nyamuk, ya toh, obat nyamuk itu kita bakar dari ujung, lama-lama muter terkikis, lama-lama habis. Nah, kalau numbur gunung, maka ya yang terjadi ditolak. Bagaimana? Lanjutkan daerah lain, lanjutkan orang-orang lain. Kalau lingkungan itu memang susah, ya sudah nggak usah kerjain. Go out, keluar dari bingkai itu. Kita masih dalam bingkai itu saja kita pertahankan. Orang-orang yang gitu-gitu kok berantang. Kita cari. Insya Allah dengan sharing demikian kita mensegmentasi pasar, daerah mana yang harus kita kerjakan, ya toh. Daerah mana setelah mensegmentasi pasar itu ada begini nih Bu, mohon maaf, ini jari saya Pak. Mana kedudukan yang paling tinggi Pak Ibnu Yusuf? Jari saya. Mana kedudukan yang paling tinggi? Tengah. Tengah. Ayo siapa lagi? Tengah. Jempol. Siapa jawab jempol? Jempol. Jari tengah Pak, jari tengah. Jari Telunjuk. tengah. Siapa? Telunjuk. Oke. Bapak Ibu, Telunjuk. bisa mengidentifikasi Jempol. ini juga bisa dengan jari kita ini. Dengan jari kita ini kita bisa mengidentifikasi mana pelanggan yang didulukan. Mana pelanggan, mana kebutuhan yang kita utamakan. Kalau kita zoom nih, saya lagi perlu, kan perluan mendesak. Kalau mendesak istilah Pak Basri itu mendesak, ya sangat mendesak, tidak bisa ditunda. Ya ke toilet, itu nggak bisa ditunda. Tapi kalau yang lain-lain katanya, saya lagi ini tidak mengidentifikasi kebutuhan. Yang benar adalah kedudukan yang paling tinggi adalah kalau orang Sunda mana? Bu Eni Rohani, Bu Eni puntennya badai naraskan, masih Pak Abdullah teh di mananya? Pasti jawabnya gini. Oh eta orang Sunda kebanyakan. Nih, eta Pak sebelah kiri belok ke kiri saletik, oke ke kanan saletiknya. Eta omah apa Abdullah. Pasti jempol Pak. Pasti jempol. Ya enggak? Tidak ada kedudukan. Padahal yang paling tinggi itu tengah. Kedudukan paling tinggi tengah. Tapi kalau saya identifikasi, beli HP sama bayar SPP. Kalau anak-anak beli HP, padahal utama ya beli HP. Bayar SPP. Seperti ini. Kebutuhan kita mendesak, sangat mendesak, atau sedang-sedang saja. Kalau ke toilet ya ini. Nah, tapi kalau hanya kepentingan lain, ini diutama. Ini mengidentifikasi hal-hal seperti ini, hal-hal sepele, kebutuhan mana yang lebih mendesak, kebutuhan mana yang tidak mendesak. Ini hal-hal seperti ini harus kita bisa mengidentifikasi. Begitu halnya kepada orang yang mana yang harus kita datangi, itu kita bisa mengidentifikasi mana yang lebih tinggi. Padahal ada orang lebih potensi ditinggalkan. Malah cari orang tukang mancing, kemudian cari orang-orang yang buruh harian yang nggak nyampe, ini yang kecil, ya, yang kecil nggak nyampe. Duplikasi edukasi, kemudian kita mau mencari mencari orang masuk member di KLP ini ya agak lambat. Nah, demikian sedikit sharing, mungkin ada tambahan dari Pak Haji Darman, waktu kita masih ada seperempat jam lagi.
Itu pikiran saya, ini pikiran saya, monggo. Ini pikiran saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, dan ini tindak saya. Kalau ada yang salah itu saya, kalau ada yang kurang bagus itu saya, ya. Kalau yang kurang benar itu saya, maka tidak akan menyalahkan orang lain. Itu ucapan saya tadi. Kalau ada yang baik, APBN, ambil positif, buang negatif. Setuju ya? Monggo Pak Haji Darmawan, waktunya saya berikan untuk jenengan. Ada tambahan lagi, monggo sebelum doa. Baik teman-teman semua, alhamdulillah teman-teman yang sudah pada sharing di pagi hari ini untuk Mbak Agatha ya. Sedikit saya tambahkan saja terkait dengan buku bijak, kita punya halaman depan ya. Nah, itu mohon untuk setiap pagi dibacakan ya, terkait dengan pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Nah, itu jangan sampai kelewat supaya kita betul-betul bisa berlari mengikuti ritme yang memang diinginkan oleh KLPI. Jadi pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Ya, kenapa kok harus berlari dengan tujuan? Karena kalau kita cuma berlari saja, itu dulu waktu kecil kita sering, Kang Mas. Ya. Kita disuruh ke warung beli sesuatu sama simbok kita. Simbok kita belum selesai ngomong, kita lari. Lah, sampai di warung, buku apa boleh? Beli apa tadi ya? Lupa, balik lagi, ya kan? Itu berlari tanpa tujuan. Mungkin Bapak-bapak sekalian yang sudah berumur 70, 50 ya, pernah merasakan itu. Terkadang simbok kita itu nyuruh beli, tolong beliin micin gitu ya. Sampai sana malah kita beliin cabai loh. Karena apa? Kita belum paham dengan perintah yang diberikan, kita sudah lari. Ya, berlari dengan tujuan. Tidak bertinju sembarangan. Ya. Bagaimana supaya tidak bertinju sembarangan? Berlatih dulu. Nah, pagi hari ini kita berlatih untuk mengasah pola pikir kita, mengasah kepemimpinan kita, supaya apa? Supaya di saat kita sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, itu pas ya. Apa yang kita tuju itu pas. Kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Karena perlombaan kita bukan lari lomba lara, apa namanya? Perlombaan kita bukan lomba lari cepat ya. Ini maraton teman-teman. Kita itu maraton ya. Mungkin masih 1 tahun, Pak, insya Allah 2 tahun paling tidak kita maraton. Nah, dalam maraton itu betul-betul energi dan stamina kita harus jaga ya. Kemudian lagi-lagi jangan seperti halnya minuman bersoda yang dikocok ya. Di saat kita dekat dengan teman-teman yang satu frekuensi ya, kita semangat, tapi setelah keluar dari lingkaran itu kemudian kita melempem lagi. Ya, kita tidak seperti itu. Kita orang-orang yang kuat. Ya, cara menjaga stamina andalkan Tuhan. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Andalkan Tuhan. Karena dunia ini hanya sawah ladangnya saja. Dunia ini sawah ladang menuju akhirat. Tadi yang disampaikan Mbak Agatha luar biasa tuh. Ya, bagaimana seorang laki-laki? Kenapa kok di situ dititik beratkan laki-laki? Ya, karena laki-laki itu biasanya tuh yang imannya kuat, imannya yang sering nggak kuat. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati ya. Ad-dunya lahun wala'bun. Dunia ini Masya Allah teman-teman, seolah-olah indah gitu ya. Wes toh, kita rawat baik-baik ya, kita jaga baik-baik apa yang saat ini kita punya. Memang kadang rumput tetangga itu lebih hijau, wajar wong diurus. Rumput tetangga itu dipupuk, disiram ya, kemudian dihilangi gulma-gulmanya, wajar kalau kelihatan lebih hijau. Rumput kita tidak pernah kita biayai. No. Kalau pengen misalkan ya yang di rumah kelihatan lebih kinclong, lebih bersih, lebih rapi, biayai, dimodali. Wong ngasih uang belanja sehari 20.000 minta cantik. Itu gimana? Gitu ya teman-teman ya. Jadi sama saja. Itu pisau bermata dua sedang membicarakan tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Ya. Laki-laki itu kan pasti ya seperti itu, ya, harta, tahta, wanita, gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Ya, perhiasan. Ya. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang setia, ya. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Masya Allah ya. Saat suaminya pulang kerja, buka pintu, nggak usah ditanya dulu macam-macam. Siapkan air minumnya, ya, disiapkan anduknya, suruh mandi,
Udah, habis itu baru diajak ngobrol. Jangan pula begitu suami pulang dari bepergian atau pulang dari pekerjaan langsung dikasih tahu. Sering terjadi, apalagi hidup di perumahan ya, hati-hati ya. Hati-hati. Karena apa? Suaminya baru pulang kerja, kemudian istrinya lapor, Pak, tahu nggak? Tadi anakmu itu loh, Pak, itu dilempar sama tetangga sebelah sana, Pak. Padahal anakmu tadi cuma main-main di pinggir jalan, dilempar. Bayangkan seorang suami yang baru pulang di depan pintu, dapat laporan semacam itu, ya sudah, tonggo yang sebelah mana? Sebelah sana. Udah, rame itu. Hati-hati ya. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang setia, istri yang soleha, istri yang tahu kapan mau menempatkan sesuatu. Teman-teman semua, mungkin itu saja tambahan dari saya ya. Untuk terus kemudian kita fokus, berjalan, mengikuti rutinitas yang saat ini sudah kita jalankan, dan kita harus punya goal. Goal saya pribadi, 2025 saya pensiun. Ya, kalau 2025 pensiun, maka apapun yang ada di kanan, kiri, depan, belakang saya tidak akan pernah merubah goal saya. Gitu loh. Artinya, contoh, di saat kita itu saya itu kemarin ceritakan bahwa Idul Fitri kemarin pengen pulang kampung. Ya, itu Masya Allah ternyata, baru sekali itu saya merasakan bagaimana mudik itu capek luar biasa. Karena selama ini mudik paling-paling 1 jam dari rumah. Tapi tahun ini saya merasakan, waktu itu saya masih di kantor Majalengka, mudik ya ke Lampung, itu memang betul-betul macet. Tapi karena saya punya tujuan saya adalah harus ketemu Simbo, harus ketemu bapak saya. Ya, maka secapek apapun di perjalanan tetap ya wajah Simbo dan bapak yang kemudian selalu terbayang dalam ingatan kita. Goal kita bapak dan Simbo. Ya, apapun yang terjadi di perjalanan saya harus pulang. Itu goal. Apapun yang terjadi di perjalanan kita dalam menjalankan bisnis bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ya, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Saya mau pensiun di 2025. Dengan pensiun kita bisa membahagiakan siapapun yang ada di sekitar kita. Dengan pensiun tidak hanya sekitar kita yang bahagia, kita yakin seluruh member PT KLPI dari ujung timur sampai baratnya itu pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Masya Allah, ya. Ini sebuah konsep di mana kebahagiaan itu paralel, teman-teman. Kebahagiaan itu menjalar. Baik, mungkin itu saja untuk teman-teman ya. Jadi untuk buku bijak di halaman depan itu wajib dibaca supaya mengingatkan kita bahwa memang sesuatu yang bersifat maraton ya itu wajib kita persiapkan bekalnya supaya perjalanan kita tidak sia-sia. Bekal terbaik adalah andalkan Tuhan. Ya. Bekal terbaik kita andalkan Tuhan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia hanya sawah ladang tempat kita bercocok tanam. Panennya nanti di akhirat. Ya. Tapi insya Allah sebelum di akhirat itu, ya di dunia kalau kita menjalankan bisnis dengan baik, maka kita pun akan panen. Panennya apa? Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan karena tidak mungkin kita melakukan perjalanan tanpa ongkos. Ya. Maka yuk sama-sama kita persiapkan supaya pensiun di 2025 bisa kita capai. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, itu saja yang perlu saya tambahkan mungkin. Amin. Doa silakan Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Haji Damran. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengikuti Zoom setiap pagi dan saya doakan semua panjenengan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Monggo. Amin. Untuk pemimpin doa kami persilakan. Siapa sih itu nggak? Aku Pak. Oh, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang lain. Luar biasa. Saya bilang penyejuk pada pagi hari ini. Itu benar semua yang diberikan Bapak tadi ya. Salam kenal Pak, saya dari Surabaya. Nggih Pak, monggo. Galek Pak nggih.
Saking galek. Galek. Nggih, galek kula. Ibu kula galek, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Durenan, Pak, durenan. Kula celak alun-alun, Pak. Oh, nggih, matur nuwun nggih. Wingkinge kantor pos. Nggih. Pak Bona, Gusno. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bona. Cuma saya nama panggilan saya. Saya aslinya di KTP Novian Hariwibowo. Jadi salam kenal dari saya. Pada pagi hari ini saya kebagian untuk doa, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah waktunya untuk kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan saya menggunakan keyakinan saya. Saya akan doakan untuk semua apa yang telah kita lakukan, semoga ini berkah, semoga sesuai dengan jalan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Pangeran Saha Sasembahan kula ingkang sejati. Inggih amung Tuan ingkang amurba wases. Jagat ageng tuwin jagat alit inggih sedaya alam saisinipun. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang cerah ini kami mengucap syukur atas nikmat untuk hari yang baru ini. Karena pada hari ini kami dapat berkumpul kembali dengan para pejuang keluarga melalui Zoom ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Terima kasih ya Allah atas petunjuk-Mu sehingga kami dapat menemukan harapan masa depan keluarga kami yang lebih baik melalui jalan komunitas belanja dari PT KLPI. Kami mohon padamu ya Allah untuk berkenan melimpahkan berkah dan perlindungan pada pemilik, pemimpin, dan para pelaksana PT KLPI agar mereka dapat melaksanakan amanah ini dengan benar dan bijaksana. Kami juga berdoa bagi para ketua dan pengurus HK untuk diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan agar dapat melayani dan membina member di seluruh Indonesia dengan baik. Amin. Berikanlah berkah, tuntunan, dan pelindungan-Mu pada kami. Seluruh member PT KLPI yang saat ini sedang berjuang untuk masa depan keluarganya yang lebih baik melalui jalan ini. Semoga jalan yang kami yakini ini sejalan dengan rencana indah-Mu ya Allah, karena kami percaya hanya Engkau-lah yang kami sembah, dan kami selalu berjalan dan berlindung di dalam cahaya-Mu. Terima kasih ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Satu, amin, amin, rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa kita kabulkan dan visi misi dari PT KLPI untuk mensejahterakan seluruh umat akan tercapai. Amin. Amin. Ibu, sampai jumpa pada besok hari jam yang sama, dan semoga kita diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam mengajak orang-orang yang menjadi pembeli setia di PT KLPI. Salam 5 pilar. Amin. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar, Pak. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Allah. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. 5 pilar, sukses untuk semua. Sukses untuk semua. Amin. Amin. Assalamualaikum. Sampai jumpa besok insyaallah. Selamat pagi semuanya. Sukses selalu. Selamat pagi. Amin. Assalamualaikum.